Ketika Mmm, Anda gagal dalam berencana, maka secara tidak langsung Anda merencanakan untuk gagal. Sehingga mmm. maka dari itu perencanaan bisnis ini sangatlah penting ketika kita ingin memulai suatu usaha. Iya. Halo pemirsa Unas TV dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya saya Kautsar Ardiansyah dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Econotalks. Ya baik pemirsa, minat masyarakat dalam memulai usaha kian hari terus meningkat. Berbagai peluang bisnis bermunculan, mulai dari kuliner, fashion, jasa hingga bisnis berbasis digital. Namun tidak sedikit usaha yang berhenti di tengah jalan karena kurangnya perencanaan bisnis yang matang. Banyak orang menganggap bahwa modal terbesar dalam membangun bisnis hanyalah ide dan keberanian. Padahal sebelum kita memulai sebuah usaha, diperlukan sebuah peta jalan yang mampu menggambarkan arah, strategi hingga target bisnis yang akan dicapai. Peta jalan tersebut dikenal sebagai business plan atau perencanaan bisnis. Lantas seberapa penting bisnis plan bagi seorang wirausaha? Bagaimana cara menyusun agar tidak hanya menarik di atas kertas tapi juga mampu menjadi panduan dalam membangun bisnis yang berkelanjutan? Tentu untuk membahas tema kita hari ini telah hadir bersama saya di sini seorang narasumber yang sebelumnya juga sempat hadir di episode Ekonotalk sebelumnya. Untuk itu izinkan saya menyapa di sini sudah hadir Kak Insinyur Baginda Hamzah ST MBA selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh Kak oke. Bagin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. datang kembali Oke, terima kasih Coach Sar. dengan gelar yang baru. Saya Alhamdulillah. ucapkan ya saya ucapkan sebelumnya selamat Oke, atas terima kasih. wisudanya kemarin Oke, sebagai insinyur dan tentunya selamat datang ya, kembali di Unas betul. TV. Dan menarik tema kita kali ini Ya, Kak Bagin tentunya ini berhubungan langsung dengan yang sebelumnya kita mungkin membahas terkait bagaimana AI dan lain ya, sebagainya betul dalam ya. memulai usaha dan ini mungkin kita lebih ke hal spesifik bagaimana langkah awal kita dalam membangun bisnis terutama Oke, pemirsa Unas TV yang ingin memulai bisnisnya seperti itu. oke, baik. Baik Kak Bagin, sebelum kita membahas lebih Mhm, jauh, saya ingin bertanya satu hal. oke. Mungkin Kak Bagin bisa menjelaskan terkait apa sih dengan bisnis plan itu sendiri dan mengapa penyusunan terhadap bisnis plan ini menjadi langkah yang sangat penting dalam kita memulai bisnis seperti itu Kak Bagin. Oke, baik. Sebenarnya kita mulai dulu nih, Coach Sar ya, Ya, dari terminologi bisnis plan itu sendiri. iya, Bisnis plan dalam bahasa Inggris, kita artikan ke bahasa Indonesia berarti perencanaan bisnis. iya. Nah, banyak perdebatan sih sebenarnya Mmm, terkait bisnis plan ini, mhm, karena terkadang ketika kita ingin mulai usaha, kita melihat beberapa suksesor sebelumnya, mhm, itu ada yang memulai usaha dengan modal ide dan juga dengan modal kenekatan. iya, Tapi secara kami di manajemen selalu mengajarkan bahwa bisnis yang paling baik itu adalah yang dimulai dengan perencanaan yang baik. iya, Sebagai fokus dari salah satu fungsi manajemen yaitu mhm, perencanaan. Nah, kalau di textbook dari entrepreneurship sendiri, mhm, buku kuliah ya yang iya, biasanya, jadi bisnis plan itu sebenarnya adalah dokumen. mhm, Jadi dokumen yang isinya apa, yaitu isinya rencana bisnis yang, memetakan beberapa aspek yang penting ketika bisnis itu ingin dijalankan. iya, Misalnya seperti aspek pasar, mmm, kemudian rencana produk seperti apa, kemudian rencana operasional seperti apa, dan yang terpenting adalah analisa finansial yang iya, nantinya akan menentukan apakah bisnis tersebut visible untuk dijalankan atau tidak. iya, Karena kembali lagi nih Coach Shar, bahwa mhm, tujuan bisnis itu dibangun adalah satu-satunya adalah untuk seeking for profit atau mencari profit. mencari profit, Jadi ketika setelah analisa rencana bisnis itu ternyata tidak profit, berarti untuk apa bisnis tersebut dijalankan. betul, Jadi sekali lagi bahwa bisnis plan itu adalah dokumen mhm, yang berisinya perencanaan bisnis dan sebaiknya itu dibuat sebelum bisnis itu dijalankan. iya. Itu mungkin definisinya Coach Sar. Berarti memang ini salah satu fondasi Iya, kita, fondasi fondasi awal betul. untuk bisa memulai bisnis karena memang tadi itu dokumen awal untuk Iya, bisa kita betul Coach Sar. melakukan yang namanya usaha itu sendiri. Oke. Baik Kak Bagin, banyak Mhm, orang memulai usaha itu kan yang tadi disampaikan iya, berawal dari ide, kemudian juga keberanian. Menurut Kak oke, Bagin sendiri, mengapa sebuah ide bisnis ini perlu dituangkan ke dalam dalam skema bisnis plan tadi agar oke. memiliki peluang yang bisa berkembang dan menjadi bisnis yang sustainable ke depan? Oke, begini Coach Sar ya, jadi memang ketika kita ingin memulai bisnis karena saya juga adalah praktisi ya atau pelaku bisnis Betul. juga. Jadi ketika kita ingin membuat bisnis tentunya memang mau tidak mau itu dimulai dari suatu ide. Mhm. Nah,
Permasalahannya adalah apakah dari ide ini, apakah kita tuangkan dulu ke dalam bentuk perencanaan, Iya, ataukah kita langsung eksekusi? betul. Kira-kira kalau Culture dikasih pilih, maunya pilih yang mana? Apakah langsung eksekusi atau dengan perencanaan yang matang dulu nih? Kalau saya Kak Bagin Hmm, Hmm. karena orangnya terlalu takut ya takut mungkin ya? saya Betul betul. berencana dulu untuk Betul. bisa memulai karena kan resikonya saya tidak tahu ke Oke. depannya seperti apa sih. Oke, baik Kak Sar. Nah, seperti itulah yang dituangkan di dalam textbook entrepreneurship ya, Hmm, atau textbook kewirausahaan. Jadi bisnis yang baik adalah dari ide, ya, kemudian dituangkan ke dalam bisnis plan sendiri. iya. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah ide kita ini betul-betul diterima oleh pasar atau tidak. Hmm, Karena terkadang, ini kita melihat data dari CB Insight ya, ini iya. datanya baru di Maret 2026, bahwa ada 430 startup atau usaha rintisan, Hmm, itu yang ketika disurvei itu mengalami kegagalan. iya. Alasannya apa? Alasannya klasik, yaitu produk dan marketnya itu tidak cocok. Hmm, Jadi terkadang mereka membuat produk, tapi pasarnya itu tidak membutuhkan hal itu. iya. Sehingga ide yang tadi itu perlu divalidasi dulu nih Kautsar. Hmm, Apakah memang betul-betul idenya itu dibutuhkan oleh masyarakat, atau memang idenya itu ya hanya sebagai idealisme dari pembuat ide tersebut, iya. sehingga ide ini harus divalidasi dulu nih Kautsar. Hmm, Jadi divalidasi dulu dengan cara apa? Salah satunya dengan analisa pasar. betul. Yaitu di dalam analisa pasar ini ada di dalam salah satu aspek di dokumen rencana bisnis yang tadi. Hmm, Jadi jawabannya itu harus divalidasi dulu idenya, iya. seperti itu. Berarti memang Kak Bagin ide Mhm. yang menarik itu memang harus tervalidasi Iya, apakah tervalidasi dulu, kebutuhan betul. pasarnya ini ada atau memang tidak Iya, ada untuk seperti apa itu. kan kita jalanin ide Iya ternyata betul. setelah diimplementasikan tidak dibutuh dong oleh pasar, Ya seperti itu. baik Kak Bagin. Mungkin sebagai Mhm, praktisi, iya, apa saja komponen utama yang perlu disusun sebetulnya oke dalam membangun sebuah bisnis plan yang baik dan bagaimana setiap komponen tersebut ini bisa saling mendukung oke dalam, kita menjalankan bisnis seperti itu? oke. Dalam kajian yang biasa kita lakukan ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Mhm, di bawah Departemen Manajemen, terkadang kita ada mata kuliah kewirausahaan ya, jadi kita sama dosen itu sering untuk berdiskusi mmm, kira-kira karena bisnis plan ini sebenarnya sifatnya dinamis. iya, Misalnya dinamisnya artinya aspek apa saja yang perlu di dalam itu berbeda antara satu bisnis plan dengan bisnis plan yang lain. mhm, Tapi terkadang setelah kami diskusi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, ada beberapa aspek yang perlu nih. Tentunya iya, yang pertama dulu dari ide kita yang dituangkan kepada deskripsi ataupun profil usaha. mmm, Karena kan idenya ini harus clear dulu ya, betul, disampaikan bahwa kita ini menjual apa. Contohnya misalnya Kautsar ingin memiliki ide menjual ayam geprek misalnya. iya, Itu berarti kita deskripsikan dulu mmm, usahanya seperti apa. Kemudian yang kedua setelah ide ini kita deskripsikan secara singkat, mmm, barulah masuk ke analisa pasar dan juga pesaing. iya, Dan ini salah satu yang penting juga ya bahwa sebelum kita deskripsikan produknya, detailnya seperti apa, kita harus tahu dulu apakah pasarnya seperti apa, mmm, segmennya seperti apa, kemudian ukurannya di sekitar kita ataupun target yang dituju itu seperti apa, iya, kemudian peta kompetisinya seperti apa. Kemudian mmm, yang kedua itu adalah rencana produk. Karena setelah marketnya tadi udah betul-betul valid, iya, barulah kita ingin mendesain misalnya ayam geprek misalnya sambelnya seperti apa, kemudian mmm, ukurannya seperti apa, iya, rasanya seperti apa, dan yang lain-lain. Itu masuk di rencana produk. Setelah itu, barulah kita masuk di yang namanya rencana pemasaran. mmm, Karena ketika kita buat produk yang bagus pun, tapi kalau itu tidak diketahui oleh orang lain ataupun betul, masyarakat yang luas, bagaimana caranya mau laku kan? betul, Sehingga kita butuh plan-plan rencana pemasaran. Kalau kita konteks di manajemen biasanya menggunakan bauran marketing mmm, atau marketing mix biasanya dikenal sebagai 4P nih, iya, product, produk, price, price, place, dan iya, juga promotion mhm, tentunya. Kemudian setelah rencana pemasaran, barulah di aspek SDM. mmm, Tapi biasanya kalau kita memulai bisnis, terkadang yang mikir itu cuma satu atau 2 orang, jadi SDM-nya masih sangat kurang. iya, Tapi kita perlu rencanakan juga, misalnya kita ingin mulai dengan satu cabang, berarti misalnya kayak geprek yang tadi ya, berarti mhm, butuh head chef, kemudian siapa servernya, betul, siapa waitersnya, dan juga yang lain-lain. iya, Kemudian setelah itu yang paling penting nih, yang terakhir adalah aspek rencana keuangan. mmm, Karena di sinilah yang akan dinilai pendapatan kita per bulannya bakal berapa, dengan iya, menjual berapa porsi ya. iya, Kemudian cost kita seperti apa, investasi kita seperti apa, yang nantinya akan kelihatan nih, mmm, bahwa titik balik modalnya itu ada di bulan keberapa Kak, atau mmm. tahun keberapa. Sehingga aspek ini harus saling terkait ketika kita yang nantinya ingin membuat rencana bisnis. Seperti itu mungkin yang paling Iya. sederhana di rencana bisnis Ya ya. baik, berarti pemirsa dalam memulai sebuah usaha memang banyak sekali komponen-komponen yang Iya, tadi baik. disampaikan, terutama dari sisi ketika Mhm, mulainya dulu kita mulai seperti apa, iya kemudian betul. ketika masuk ke dalam pasar itu banyak komponen-komponen yang perlu Iya diperhatikan. betul. Terutama tadi disampaikan Mhm, sebagai contoh bisnis kuliner tadi, iya kalau kita memulai ayam iya geprek tentu betul. banyak sekali komponen yang perlu diperhatikan, mulai dari keuangannya seperti apa, Iya betul. pemasarannya, dan juga target market Mhm, konsumennya.
Kemudian ya banyak sekali yang perlu pemirsa perhatikan dan juga Betul. ini menjadi sebuah langkah awal ketika teman-teman ingin memulai bisnis. Ya baik Kak Bagin, mungkin saya ingin menanyakan Mhm, kembali terkait tadi sempat disinggung bahwasanya pentingnya dalam, riset riset dan pasar, juga ya memahami betul. target sebetulnya. Nah, dalam menyusun bisnis plan, seberapa Mhm, penting kita melakukan riset dan juga memahami target konsumen kita ini sebetulnya siapa begitu, sebelum kita menentukan produk ataupun jasa yang ingin kita tawarkan kepada konsumen? oke, baik Kak ya. Tadi yang data yang saya paparkan saya mention ulang lagi ya. Iya. Data dari CB Insight tadi menyatakan bahwa ada 431 startup yang gagal. Alasannya klasik, yaitu 43% dari mereka gagal karena produk dan marketnya itu tidak cocok. Mmm, Sehingga data inilah menjadi landasan bahwa sebenarnya riset pasar itu sangat penting. mhm, Karena startup ini gagal, produknya itu, bukan dibilang produk yang biasa saja ya, tapi iya, produknya sangat bagus, hanya saja itu tidak cocok mhm, dengan apa yang dibutuhkan sama pasar. Sehingga iya, dari data inilah, sehingga bahwa riset pasar itu sangat penting dan juga perlu untuk dilakukan. Karena mmm, kayak tadi konteks yang ayam geprek yang tadi ya, mmm, bahwa kita melihat apakah ada orang yang ingin memakan produk kita atau mengonsumsi produk kita, itu yang akan kita kaji di aspek pasar. iya, Siapa saja target konsumennya, apakah mhm, mahasiswa, apakah lansia, iya, ataukah seperti apa, itu yang akan perlu kita analisa, mhm, sehingga di analisa pasar salah satu hasil yang didapatkan adalah ukuran pasar mhm, atau market size. iya, Terkadang di sini kelihatan misalnya 2 juta penduduk Sulsel mhm, itu gemar mengonsumsi ayam geprek. Jadi iya, biasanya itu kalau kita, ingin membuat bisnis plan di aspek pasar, biasanya kita melakukan riset yang sederhana nih, Kak. mmm, Misalnya, saya menanyakan ke teman-teman mahasiswa ya, misalnya saya ingin bikin usaha ayam geprek ya, iya, saya tanyakan ke teman-teman mahasiswa, "Oh, dari 10 orang kira-kira siapa nih yang suka ayam geprek?" mmm, Misalnya. Ternyata hasilnya 8 dari 10 orang itu menyukai. iya, Sehingga ketika saya ambil sampel yang lebih luas, kemungkinan ya hasilnya seperti itu ya, betul, 8 dari 10 orang yang menyukai ayam geprek. Sehingga saya merasa bahwa, oh produk ini ternyata dibutuhkan. mhm, Sehingga dari aspek pasar itulah iya, lahir yang namanya demand atau kebutuhan dari konsumen itu seperti apa. mmm, Ketika itu cocok dengan produk yang akan ingin tawarkan, berarti iya, itu kita bisa lanjut lagi ke aspek yang mmm. selanjutnya. Seperti itu, Coach. Ya baik Kak Bagin, mungkin saya ke pertanyaan yang mungkin agak sedikit Mhm, banyak dipikirkan iya orang nih Kak betul, Bagin, terkait dengan banyak orang bilang kalau, mhm, "Ah kalau kita mulai usaha itu tidak perlu sebenarnya modal, yang penting oke. keberaniannya dulu, idenya dulu Idenya seperti dulu apa, ya, tapi modal itu." betul. Tapi menurut, Mhm, banyak orang memang ini salah satu tantangan ketika iya kita betul, memulai suatu bisnis. Salah satunya itu yang tadi saya mhm, sampaikan bahwasanya ada keterbatasan modal dan juga oke, sumber daya yang memang ini merupakan salah satu aspek yang diperlukan mhm, dalam memulai bisnis. Nah, kalau menurut Kak Wagin sendiri bagaimana cara kita menyusun, bisnis plan yang mhm, tentunya ini realistis sesuai modal dan juga sumber daya yang kita punya dengan kondisi usaha yang kita miliki tentunya untuk bisa menjadikan bisnis yang iya sustain begitu? betul. Baik, memang salah satu masalah yang klise ya, Iya, atau yang klasik juga itu adalah mhm, masalah modal. Tapi ketika kita datang ke UMKM-UMKM, mhm. ternyata fasilitas pembiayaan itu sebenarnya sudah sangat fleksibel ya. Iya, Yaitu misalnya dari salah satu, bank BUMN ya di Indonesia mhm, itu memfasilitas yang namanya KUR, iya, sehingga itu sangat fleksibel bagi UMKM untuk, mhm, bisa mengajukan permodalan. Nah, masalahnya di saat ini adalah dalam pembuatan bisnis plan. iya, Karena terkadang para UMKM itu selain dari sisi modal yang terbatas, mhm, tentunya mungkin dari pengetahuan akan format bisnis plan itu seperti apa. Karena betul, tadi, definisinya kan itu adalah dokumen ya, dokumen, iya, dokumen, yang berisi rencana-rencana bisnis dari mhm, beberapa aspek dan memang, pengetahuan mereka itu masih sangat terbatas terhadap aspek apa saja. mhm, Tapi, kalau menurut saya pribadi dan juga beberapa diskusi-diskusi, iya, bisnis plan itu sebenarnya tidak harus dokumen yang sangat tebal. betul, Misalnya harus aspek legal dan segala macam itu harus mhm, lengkap, tidak seperti itu. iya, Bahkan, kami biasanya di inkubator bisnis, itu biasanya menyarankan ada yang namanya bisnis model kanvas, mhm, ataupun lean canvas yang lebih baru lagi, iya, itu selembar yang bisa menyatakan berbagai kelebihan dan juga, proses-proses usaha yang nantinya akan dijalankan oleh, mhm, eee, pe para masyarakat ataupun mahasiswa yang ingin menjalankan bisnis. iya, Sehingga sebenarnya bisnis plan itu tidak harus tebal. mhm, Dari aspek-aspek sederhana pun kita tulis singkat saja, misalnya aspek pasar, iya, ada 8 dari 10 mahasiswa yang suka misalnya. mmm, Kemudian produknya disketsa, ditulis tangan pun itu enggak masalah, yang penting ada mhm, dokumen yang menjelaskan bahwa itu rencana. Tapi profesionalnya ini akan semakin dinilai ketika kita misalnya ketik secara well prepare atau minta mmm, orang untuk bantu buatkan, itu betul, memang bisa untuk itu ya. Sehingga rencana bisnis itu sekali lagi tidak harus setebal yang mungkin teoritis, mhm, tapi bahkan yang hal selembar saja ataupun yang
singkat itu bisa kok untuk menjadi business plan. Ya baik, luar Seperti itu. biasa sekali Kak Bagin dari pembahasan kita. Ya. Itu ditahan dulu, kita akan melanjutkan lebih rinci lagi Hmm. tentang terkait dengan bagaimana sebetulnya menyusun bisnis plan yang baik, terutama pemirsa Unas TV yang ingin memulai bisnisnya dan juga ingin merencanakan sedetail mungkin terkait perkembangan dan juga langkah bisnis ke depannya. Untuk itu para pemirsa Unas TV, tetaplah bersama kami setelah jeda iklan berikut ini. Tiga, dua, satu, yuk. Temukan perspektif baru dalam setiap peristiwa. Saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Takut gagal atau minder itu seperti membatasi potensi diri sendiri. Padahal kalau pede, kegagalan tuh cuma step buat upgrade diri, bukan game over. Jangan bandingin dirimu dengan yang lain. Kamu punya cerita yang berbeda. Kamu nggak harus sempurna, buat jadi luar biasa. Versi kamu yang sekarang udah cukup keren kok. Setiap langkah kecilmu sangat berarti. Gagal bukanlah akhir, itu cuma belok dikit sebelum sampai tujuan. Ingat kau punya tempat di dunia ini dan itu penting. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyesuaikan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Econo Talks. Baik Kak Bagin, tentunya kita Ya. masih bersama Kak Baginda di sini Betul. untuk membahas terkait bagaimana perencanaan bisnis plan yang Ya. baik. Mungkin Kak Bagin, saya ingin menuju ke pertanyaan yang memang ini tentunya sangat spesifik Oke. terkait dengan perencanaan keuangan, terkait dengan finansial. Oke. Nah, seberapa penting sebetulnya Kak Bagin dalam perencanaan ataupun finansial itu sendiri dalam bisnis plan? Apa saja yang perlu diperhatikan agar bisnis kita ini bisa berjalan secara sehat tentunya dan juga menghasilkan profit begitu? Oke, tentu Kak ya. Sebenarnya aspek finansial ini adalah yang tricky ya. Betul Kalau sekali. kita biasa analogikan, aspek finansial ini adalah ibaratnya bahan bakar dari satu kendaraan. Kalau tanpa bahan bakar, kendaraan tersebut tidak akan jalan kan? Betul. Sama halnya di bisnis. Jadi aspek finansial ini merupakan bahan bakar Ya. suatu bisnis itu bisa berjalan. Nah, konteks perencanaan keuangan di dalam bisnis plan itu kalau saya katakan sebagai jantungnya bisnis plan atau jantungnya bisnis ketika ingin dijalankan nanti. Iya. Kenapa? Karena kembali lagi tadi yang definisi bisnis itu. Tujuan dari bisnis itu adalah untuk seek for profit atau mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Iya. Kalau misalnya kita bikin bisnis tidak mencari untung, bukan bisnis lagi dong. Maka dari itu aspek finansial adalah aspek yang krusial. Nah, perencanaan keuangan di dalam bisnis plan itu perlu dilakukan karena salah satunya adalah kita melihat bahwa ada yang namanya titik balik modal misalnya. Kan ketika kita memulai bisnis tentunya kita mengeluarkan modal di awal ya, atau Betul. biasanya kita kenal dengan istilah CAPEX, capital expenditure atau modal capital. Itu yang dimana nominalnya cukup besar sehingga itu yang harus kita balikkan nih. Iya. Makanya di aspek keuangan kita mencoba melakukan prediksi. Misalnya di bulan pertama nih, tadi konteks ayam geprek ya. Iya. Kita jual ayam geprek, misalnya di bulan pertama ini bisa laku taruhlah 50 porsi. Oke, 50 porsi di bulan pertama, 75 porsi di bulan kedua dan seterusnya. Iya. Sehingga itu nantinya akan kegambar nih di bisnis plan kita. Iya. Oke, uang yang masuk 50 dikali harganya misalnya 20.000 ya. Berarti sejumlah uang seperti itu yang akan masuk di cash flow kita. Kemudian ada pengeluaran juga nih. Pengeluaran yang harus kita petakan per bulan sehingga dari analisa keuangan itu akan muncul nih, apakah bisnis kita itu profitable, mengalami keuntungan atau tidak. Betul. Karena kalau kita tidak bisa memproyeksikan keuntungan kita, untuk apa kita buat bisnis? Iya, betul Karena sekali. biasanya ada bisnis yang asal jalan ya. Iya. Ternyata produknya sangat laku. Taruhlah misalnya kita konteks kopi 13.000 yang sekarang lagi Iya. viral ya. Kopi Di take away mana-mana, sekarang kopi sudah take away. rame, iya. Biasanya kan ciri-ciri kedainya itu agak kecil.
Tapi kalau misalnya kita tanpa perencanaan bisnis, oke kita beli ruko yang 3 lantai, kemudian di lantai satunya itu sebagian saja untuk kopi takeaway, sisanya kita tempati. Tentunya biaya operasionalnya itu sangat besar karena rukonya 3 lantai. Bagaimana halnya ketika pendapatan kita mungkin sama, tapi pengeluaran kita akan besar karena ruko yang besar yang tadi. Iya. Sehingga aspek perencanaan keuangan itu sangat penting di dalam bisnis plan untuk menggambarkan bisnis kita, posisi kasnya itu seperti apa. Apakah kita untung di 1 tahun, Iya. 2 tahun, atau seterusnya. Seperti itu. Ya berarti memang Kak Bagin ini harus dipetakan Iya, seperti petakan itu. betul Jadi dengan ini baik. biaya, misal biaya awal seperti ini, kemudian Biaya biaya bahan baku, operasional, biaya ya operasional betul. itu memang harus diperhatikan agar memang bisnisnya ini berjalan dengan sehat. Ya, seperti tentunya itu. profit Coach. Ya, Harus tentunya profit, intinya betul. itu profit para pemirsa. Jadi memang tujuannya ya pasti kita memperoleh keuntungan. Oke. Nah, kalau begitu Kak Bagin, dari tadi yang dijelaskan Iya. dari riset pasar, kemudian finansial, keuangan, dan bagaimana cara menyusunnya dengan baik dan kedepannya itu bisa menjalankan bisnis sebagai bisnis yang Iya. sustain Oke. sebetulnya. Nah, apa kesalahan yang sering dilakukan oleh para pelaku usaha ini ketika mereka menyusun maupun menjalankan bisnis plan sehingga tujuan bisnis ini agak sulit tercapai begitu? Oke. Begitu seperti apa Kak Bagin? Oke, terima kasih Coach. Nah, terkadang memang dulu waktu beberapa tahun sebelumnya, itu beberapa persyaratan kredit itu memang mensyaratkan adanya dokumen rencana bisnis atau proposal pengajuan kredit. Yang dimana isinya itu adalah aspek-aspek yang mungkin bisa kita temui di bisnis plan ya, seperti Iya. aspek pasar, aspek produk, Mhm. finansial, operasional, SDM, dan juga yang lain-lain. Iya. Nah, biasanya mereka yang menjalankan seperti itu hanya mempusatkan rencana bisnis itu hanya sebagai formalitas. Jadi setelah dokumennya jadi, Ya. udah yang penting dapat kredit nih, yang penting dapat investor nih, yang penting dapat pembiayaan nih. Kalau udah dapat ya udah bisnis plan-nya disimpan aja, disimpan aja di lemari. Padahal yang seharusnya kita lakukan kan rencananya ini kita susun dengan matang ya, sehingga ketika bisnis itu sudah jalan kita melihat lagi nih rencana bisnis kita. Oh ternyata aktualnya atau kondisi yang sekarang setelah implementasi, oh ternyata mirip-mirip ya dengan bisnis plan. Oke, mungkin bulan depannya kita bisa improve seperti ini dan itu. Dan Iya. memang makanya secara idealnya bisnis plan ini akan kita terus pantau. Iya. Dokumen yang tadi bukan hanya berakhir di lemari saja, Coach. Itu kita akan terus pantau sehingga melihat bahwa apakah perencanaan yang kita lakukan kemarin itu sudah akurat sehingga Iya. bisnis kita sudah bisa berjalan seperti saat ini. Jadi sekali lagi bahwa bisnis plan itu jangan hanya disimpan, tapi Iya. tentunya sebagai kita akan membandingkan terus yang sekarang itu seperti apa dibandingkan dengan perencanaan kita Iya, kemarin. betul sekali. Betul. Berarti memang harus ada perbandingan. Kalau misal dunia bisnis ini kan terus tadi yang tadi disampaikan itu kan cepat sekali mengalami Betul. perubahan kan. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan tadi memang dimention bahwasanya memang bisnis ini kan bisa bergerak sangat cepat Betul. tergantung tren dan juga zamannya seperti apa. Nah, bagaimana sebetulnya para pelaku usaha ini itu dapat menyesuaikan terkait dengan bisnis plan mereka dengan perkembangan pasar, kemudian teknologinya seperti apa ke depan maupun perubahan-perubahan dari perilaku konsumen tentunya Kak Betul, Bagin. betul. Nah, bagaimana sebetulnya kita mengantisipasi untuk beradaptasi dengan Betul. perkembangan bisnis yang sangat cepat begitu Kak Bagin? Oke, baik Coach. Jadi bisnis plan itu tidak hanya berakhir ketika kita buat kemarin artinya udah selesai nih kemarin. Iya. Tapi memang bisnis plan itu sangat dinamis Coach. Jadi namanya rencana bisnis bukan berarti itu saklek atau memang harus seperti apa yang dibuat di awal. Karena ya memang era disrupsi saat ini ya, apalagi di tengah perkembangan AI, Iya. tentunya sangat berkembang pesat. Betul. Sehingga kita harus menyesuaikan nih bahwa bisnis plan yang kita buat kemarin itu tentunya harus dievaluasi nih Coach. Misalnya ada beberapa poin yang perlu kita jaga datanya dan juga ada beberapa poin yang mungkin kita perlu adaptasikan dengan kondisi yang saat ini. Iya. Misalnya kayak kemarin di tahun 2020 kan ada pandemi COVID ya, yang tidak kita minta-minta, yang bahkan para ahli pun tidak bisa memprediksi hal itu, Iya. ternyata hal itu terjadi. Sehingga kita perlu penyesuaian misalnya dari kemarin habitnya kita kegiatannya offline, kemudian harus bisa berdalih ke online misalnya. Iya. Maka seperti hal itu juga dalam rencana bisnis. Ketika kita sudah menetapkan yang kemarin tentunya berarti masih ada peluang untuk bisa menyesuaikan dengan zaman yang saat ini. Jadi bisnis plan yang paling bagus adalah bisnis plan yang sangat dinamis. Tapi bukan berarti dinamis itu kita bisa ubah semuanya Coach ya. Iya. Tapi ada beberapa memang hal yang penting yang masih perlu kita jaga. Misalnya nilai-nilai dari perusahaan ataupun bisnis yang kita bangun ya. Iya. Misalnya kita mendirikan bisnis kemarin, tujuan mulianya adalah untuk mempekerjakan orang banyak misalnya. Jadi tujuan itu tetap dijaga. Meskipun di era perubahan yang saat ini, tujuan-tujuan mulia itu yang perlu kita jaga. Iya. Misalnya seperti visi perusahaannya apa, visi bisnisnya, misi kita seperti apa, kemudian tujuan-tujuan mulia yang tadi yang perlu dijaga. Seperti itu mungkin
mungkin Kautsar. Ya baik Kak Bagin, memang dalam memulai sebuah bisnis perencanaan terkait dengan bagaimana kita melihat kondisi pasar sebetulnya Betul seperti ya. apa ke depan memang tidak hanya sebatas ketika sudah tadi yang Ya, disampaikan bisnis plan kita sudah ada tapi betul. tidak ada perubahan dalam menjalankan bisnis ke Ya, depan jadi masih itu sangat dinamis nih. ya itu Ya. sangat dinamis tentunya. Baik, luar biasa sekali Kak Bagin. Nah, mungkin saya ingin menanyakan terkait dengan apabila bisnis plan ini memang sudah terencana, kemudian bisnisnya ini mungkin para pemirsa bisnisnya Ya. sudah berjalan dan lain sebagainya. Selain menjadi panduan dalam menjalankan usaha tadi tentunya sebagai dokumen pegangan kita dalam Ya. menjalankan bisnis Kak Bagin, bagaimana sebetulnya bisnis plan ini dapat membantu para pelaku usaha tentunya untuk memperoleh terkait dengan mungkin investor Ya, dari betul. mitra bisnis maupun lembaga-lembaga pembiayaan untuk bisa membuat bisnis mereka grow begitu. Grow ya, betul ya. Jadi sekali lagi mungkin secara terminologi, bisnis plan ini tidak hanya dikhususkan bagi mereka yang ingin merintis bisnisnya dari awal. Betul, Bisnis plan ini juga bisa berlaku untuk mereka yang sudah punya bisnis, betul, tapi ingin grow up ataupun scale up ke diversifikasi bisnis yang lain, atau betul. hanya sekedar menambah cabang misalnya. Hmm, Jadi bisnis plan ini ya betul-betul yang tadi, apakah dia ingin membangun bisnis yang baru atau ya. dia ingin mengembangkan usahanya ke level yang selanjutnya. Hmm. Sehingga bisnis plan ini masih dibutuhkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisnis plan ini bisa mendapat kepercayaan dari investor ataupun pembiayaan ataupun dari kredit ya, penyalur kredit ya. Nah, bisnis plan itu ibaratnya tampilan profesional kita ya. Soalnya Kautsar hari ini datang dengan jas yang sangat Iya. megah ya. Tentunya Luar itu yang biasa. akan mengubah citra para pemirsa bahwa Betul. Kautsar ini sangat profesional ya. Seperti itu. Seperti itu juga dalam ibaratnya bisnis plan. Ketika bisnis plan kita buat seprofesional mungkin, Iya. maka dari itu orang yang dari luar yang menyaksikan bisnis plan kita akan menilai, oh ternyata Anda adalah pebisnis yang handal misalnya. Padahal itu hanya sekedar dokumen ya. Iya, Kita betul. buat dengan baik, dengan segala kompetensi kita, ya tentunya itu yang akan meningkatkan dari kepercayaan Iya. investor ataupun dari pembiayaan. Karena biasanya tadi yang saya katakan Kautsar, kemarin-kemarin itu beberapa pembiayaan itu ataupun penyalur kredit itu mensyaratkan dokumen bisnis plan. Jadi mereka nggak mau serta-merta ngasih kita duit ya. Misalnya kita mau bikin usaha, mengajukan pinjaman 500M misalnya, 500 juta ya. Iya. Kalau mereka tidak melihat kita mau menjalankan bisnis seperti apa, tentunya itu menjadi keraguan juga bagi mereka. Sehingga Iya. lahirlah solusi berupa bisnis plan yang tadi. Jadi bisnis plan ini bisa mengekskalasi untuk kita yang para perintis bisnis untuk bisa Iya. mendapatkan modal yang lebih Kautsar. Ya berarti Seperti itu. memang bisnis plan diperlukan untuk jiwa perusahaan ini menjadi profesional itu Ya, sendiri betul. untuk bisa memperoleh pembiayaan-pembiayaan Betul. dari investor dan juga sektor pembiayaan-pembiayaan lainnya. Mungkin luar biasa sekali Ya. Kak Bagin. Saya ingin menanyakan mungkin ini pertanyaan terakhir sebagai penutup kita dalam episode kali ini. Apa pesan dari Kak Bagin sendiri bagi masyarakat tentunya dan juga mahasiswa? Kebetulan saya juga masih mahasiswa yang mungkin sudah mulai panas nih untuk Ya, bisa memulai mulai bisnis bisnis, ya. tentunya. Yang ingin mulai berwirausaha tentunya Kak Bagin yang ingin disampaikan agar mereka mampu menyusun terkait dengan bisnis plan yang baik itu seperti apa dan mampu membangun bisnis yang bisa berkelanjutan dan juga berdampak tentunya kepada masyarakat. Mungkin Oke. bisa disampaikan Kak Bagin. Oke, baik. Pesan saya mulai dengan quote dari Iya. Bob Sadino ya, bahwa bisnis yang paling baik adalah sebenarnya bisnis yang dijalankan. Karena ketika bisnis itu hanya berakhir dari sebuah rencana tanpa dijalankan, berarti kita tidak dapat apa-apa ya dari Betul. bisnis itu. Makanya bisnis yang paling baik adalah bisnis yang dijalankan. Tapi akan jauh lebih baik lagi ketika kita memiliki perencanaan yang baik, salah satunya dengan membuat bisnis plan. Karena ada yang quote yang menarik nih dari Benjamin Franklin ya, bahwa if you fail to plan, then you are planning to fail. Ketika Anda gagal dalam berencana, maka secara tidak langsung Anda merencanakan untuk gagal. Sehingga maka dari itu perencanaan bisnis ini sangatlah penting ketika kita ingin memulai suatu usaha. Iya. Mungkin itu pesan saya Kautsar. Ya luar biasa Iya. sekali dari quote yang tadi disampaikan. Tentu pemirsa tadi yang disampaikan bahwasanya perencanaan bisnis yang baik memang adalah ketika kita mau memulai bisnis itu Betul. dengan perencanaan yang baik Ya, tentunya. betul, Kautsar. Baik, terima kasih banyak Kak Bagin. Siap. Dan saya ucapkan juga selamat sekali lagi atas gelar barunya terima sebagai kasih. insinyur. Dan juga ini episode kedua kita untuk bisa tampil Betul. bersama. Dan juga kami ucapkan selamat. Sekali lagi saya ucapkan terima terima kasih, kasih untuk Kautsar. pengalaman dan juga wawasan yang telah disampaikan pada episode kali ini. Dan tentu juga kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pemirsa Unas TV yang telah menyaksikan dan juga melihat kami dalam Ekonotalks kali ini. Untuk itu saya Kautsar Ardiansyah mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa.